Jadi hari ini kita belajar, saudaraku, dari firman Tuhan, ya, bahwasanya semua pencapaian-pencapaian atau goal-goal dalam hidup kita, ya, biarlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Itu secara umumnya. Dan kalau itu belum sesuai kehendak Tuhan, jangan teruskan di situ. Biar kita evaluasi lagi, ya, kita cek lagi, kita luruskan lagi, sehingga setiap hari, ya, setiap minggu, setiap tahun, sepanjang hidup kita, ya, kita tetap menuju kepada goal yang ditetapkan Tuhan bagi kita masing-masing. Kalau Billy Graham berkata, ya, manusia ini kecuali dia kembali kepada Tuhan, karena pada waktu dia diciptakan dihembuskan Tuhan nafasnya kepadanya, jadi hidupnya itu berpusat kepada Tuhan. Kalau bukan ke situ goalnya, apapun yang dicapainya tetap ada kekosongan. Ya, banyak orang berpikir, aku kalau nanti sudah lama hidup, akhir-akhir hidupku biarlah aku hidup senang, tidak ada persoalan karena semua udah cukup, uang udah cukup, ini udah cukup. Saudaraku, sekiranya pun itu tercapai, ya, hidup tidak ada persoalan atau semua persoalan bisa, tetap aja ada kekosongan di dalam hati, tetap saja pencapaian itu tidak seperti yang dikehendaki Tuhan, sehingga jiwa kita, roh kita tetap tidak puas. Hari ini biar kita luruskan semuanya. Haleluya, saudaraku, masing-masing kita. Amin. Dan kita melihat dari firman Tuhan, bagaimana seorang yang sebenarnya dia, kalau dilihat dari dunia pun dia sudah berhasil, dan kalau dia secara rohani pun sebenarnya dia orang yang berhasil, tetapi dia meluruskan jalannya, dan dia berkata itu semuanya sampah, semuanya itu, ya, aku mau betul-betul lah mendapatkan, ya, apa yang sesungguhnya yang paling penting dalam hidupku. Saudara tentu tahu, yaitu Rasul Paulus. Ya, kita baca dalam Filipi 3, buka Alkitab kita, saudaraku. Filipi 3, 1, 2, 3. Tapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Oke. Jadi saudaraku, ini Paulus ini sebelum dia bertobat pun dia sudah hebat ini. Ya, dia salah seorang daripada pemuka agama. Nah, tetapi dia berkata, yang dulu itu hebat sama sekali tidak ada apa-apanya. Dia tidak mau bermegah akan hal yang lama. Dia hanya mau, saudaraku, sampai kepada rencana Tuhan. Amin. Nanti kita lihat ayat demi ayat. Memang Tuhan berkata, saudaraku, kalau kita bermegah, janganlah bermegah, ya, mengenai apapun di dunia ini, walaupun semua orang mengejarnya. Kalau kita bermegah, hendaklah kita bermegah karena Tuhan. Di mana itu dituliskan? Yeremia 9, ya. Mari kita baca ayat 23, kuat-kuat.
Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ini sejalan dengan yang kita baca tadi. Amin. Ya, bukan salah saudaraku punya banyak medali karena misalnya juara olimpiade, bukan salah kaya. Amin saudaraku. Bukan salah banyak titel, pintar. Tapi yang dikatakan janganlah ya bermegah karena itu, tapi bermegahlah karena mengenal Tuhan. Jadi kalau mau bermegah, bermegahlah karena Tuhan. Haleluya. Jadi kalau punya goal, punyailah goal karena mengenal Tuhan. Ya, punyailah goal apapun goalnya karena kita lebih mengenal Tuhan. Haleluya. Dengan kata lain, lebih dekat sama Tuhan, lebih intim. Haleluya. Oke, jadi saudaraku, ya kalau Galatia 2:20 itu ada nyanyinya. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus dalamku, dan sekarang yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup demi iman akan Tuhan Yesus yang sudah mati ya bagi kita dan menyerahkan nyawanya bagi kita, yang mengasihi kita. Amin. Lagi-lagi saudaraku, hidup kita ini satu goalnya, Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kalau ada yang menarik-narik saudaraku, balik lagi lah. Siapa goal kita? Tuhan Yesus. Kenal Yesus lebih dalam. Amin.